Terus Ibu katanya waktu di Merauke Ibu ceramah-ceramah lagi juga. Nah iya begitu Pak Gopar ya. Jadi perjalanan kita ini pada waktu mau menuju sana dari Fak-Fak itu kan kita melewati Laut Arafura. Itu gelombangnya itu besar setinggi kapal itu. Jadi kata kaptennya semua ke tengah. Jadi ke tengah kan itu dek atas tuh basah sudah masuk sudah air. Nah disitulah Bapak itu mabok 2 hari 2 malam ndak bangkit-bangkit. Tapi saya mungkin perempuan ya, kuat saya sama anak saya itu enggak apa-apa. Kok malah kuat, Bu? Nah, anak kalian saya juga enggak ngerti. Nah, di situ saya berpikiran sudah sah karena 2 kali saya panggil dokter enggak mau datang. Saya suruh itu saat pam, tolong Pak, panggilkan ini bapaknya sudah enggak. Memang sudah letoy, Pak. Jadi saya bilang, sampai saya berpikiran, wah kalau bapaknya ini mati di kapal, berarti dibuang di laut, berarti sisaku sendirian lah. Berarti sempat berpikir begitu. Berarti aku bilang aja sama kapten, pulangkan aja aku lagi ke Balikpapan karena aku ndak punya uang. Ndak punya uang itu Pak Gopar, sisa 20.000 uang itu. Jadi pada waktu itu ternyata dokter ndak mau datang tuh rupanya dia tahu Pak Gopar, ini semua orang pada terbantai Pak Gopar. Ndak ada yang bangun. Semua mabuk. Ya? Semua mabuk. Saya kuat sama anak saya itu. Nah sama Bror itu. Jadi makanan habis Pak Gopar, baru tutup juga kantin. Saya bilang sama anak saya, Bror, belilah nak makanan, biskuit, adekmu tuh nak kasihan. Bilang, iya mak pergi, mak kantin tutup. Akhirnya anak saya tuh Pak Gopar di situ saya yang sedih, saya ingat betul anak saya Romi itu makan serpihan kue-kue orang di balik kasur itu. Karena lapar, ndak ada kue. Itu saya. Ya, nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Saya kan orang nggak punya uang dari kapal nggak ada juga. Nggak beli apa-apa, kita nggak punya uang Pak Gopar. Jatah. Jadi nggak mau makanan snack tuh nggak ada. Memang kita beli nggak ada uang. Nggak ada uang. Jadi uang tuh sisa 20.000 itu sudah ceritanya mau beli biskuit di kantin tapi tutup itu kantin karena dia tahu orang juga pada mabukan bakal nggak laku juga dia jualan. Anak saya tuh makan serpihan itu. Sisa-sisa. Ya sisa kuenya orang yang ada jatuh-jatuh itu. Sedih Bu ya. Ini kan jatah anak-anak kan sudah maunya makan kan. Iya, tapi kita makanan ndak ada, bekal ndak ada. Nah di situ ternyata Pak Gopar itu orang mabuk itu. Setelah kan dulu kan 2 jam lagi kapal sandar. Dulu kan begitu diumumkan kan. Jadi setelah dia melambat hidup semua orang yang pingsanin tadi. Oh, bapaknya tuh langsung bangun, bisa bangun ke kamar mandi. Oh, ternyata saya baru tahu kalau itu mabuk laut. Saking besarnya tuh gelombang. Kalau kita kan perjalanan kita tidak pernah muntah. Ternyata di situ yang gelombang besar sekali itu, ya Allah, ngeri loh Pak Gopar. Seperti dihampas-hampas kita. Naik lagi dia. Ngeri sekali. Kuasa Allah itu. Kuasa Allah. Itu tahun 90 Pak Gopar. Dan enggak mabuk anaknya. Enggak mabuk, iya. Dan itu kapal Pelni pertama kali masuk Irian. Saya lah. Nggak ada kapal Pelni. Semua kan kapal-kapal, apa itu namanya Pak Gopar? Kalau dulu itu namanya yang kapal muat barang-barang itu. Itu aja. Jadi yang pertama Pelni. Pertama Pelni, Tata Melau itu. Nah, ya jadi setelah sampai di sana Pak Gopar, kita juga nggak tahu. Memang ada Pak Suwardani datang, tapi dia nggak ngasih tahu kita dia di mana. Ceritanya kan dulu dia, kalau sekarang tuh DPW kah apakah? Korwil. Ya Korwil kah apa saya nggak tahu juga Pak Gopar. Jadi ceritanya katanya duluan lah dia gitu. Ternyata dia nggak langsung datangin kita, nggak tahu juga dia di mana berada. Jadi Pak Gopar kita ini nggak tahu. Tapi saya waktu saya di Fak-Fak di kapal itu saya ketemu orang Pak Gopar. Ditanya, ibu ini mau kemana? Saya bilang mau ke Merauke. Mengapa Bu di sana? Saya bilang mau buka pesantren. Di mana tempatnya? Saya juga nggak tahu. Loh, kok bisa Ibu begitu? Iya nggak tahu. Terus saya tanya, Bapak ini orang mana? Saya orang Merauke Bu. Jadi dia bilang gini aja Bu ya, kalau Ibu nanti sampai Merauke, Ibu telepon aja saya. Tapi saya mau di Fak-Fak dulu. Nanti saya kasih nomor telepon adik saya. Nanti hubung aja dia. Nanti Ibu tinggal di rumah saya. Sudah begitu dia Pak Gopar. Padahal kita nggak tahu kemana-mana. Ternyata saya sempat 2 jam duduk di atas koper tuh Pak Gopar. Nggak ada penjemput. Kita ngebel uang sisa 20.000 itu tadi. Syukurnya dia akhirnya menjemput kita. Tapi 2 jam setelah itu sudah habis penumpang kan nggak ada sudah. Di pelabuhan ya? Di pelabuhan. Terus dia tanya, ibu nih yang mau buka pesantren kah? Saya bilang, oh iya Pak.
Ibu, bapak ini siapa? Saya ini adanya Pak Kadir katanya. Oh iya, ibu naik sudah. Ternyata dia itu punya mobil. Diangkatlah kita Pak Gopar. Coba kalau kita naik angkot, nggak ada uang kita, nggak tahu mau kemana. Dan turun kapal itu 20.000 aja itu pegang itu ya. 20.000 Pak Gopar. Baru menelpon kan, sisa berapa sudah? 10.000 kali. Nah, disitulah bapak itu mengantar sampai ke rumah Pak Kadir. Ternyata Pak Kadir ini orang kaya dulunya tapi ketangkap. Jadi katanya dulu itu karena dia kaya sekali Pak Gopar, uang tuh dilempar-lemparnya aja di kolong ranjang. Setelah ada polisi yang mata-matain dia, ketahuan dia, ditangkaplah dia. Akhirnya dia jatuh miskin dan dia penjual kue Pak Gopar. Nah tapi itu yang paling baik, itulah beliau itu yang pertama kali. Iya, tapi ternyata Pak Abdullah itu dia takut juga melepas kita Pak Gopar. Kalau malam dia telepon, dulu kan pakai telepon begini kan, yang itu toh. Jadi ya dia bilang, jangan lama-lama tempat orang numpang ya, cepat cari rumah, silaturahmi. Besoknya Pak Gopar saya langsung silaturahmi. Jadi sempat 2 hari aja saya tempat Pak Kadir itu saya pergi. Silaturahmi itu enggak tahu, sembarang aja rumah orang cuma ditunjukkan. Saya bilang di mana sini yang ketua masjid di pasar. Saya sudah punya bekal kan ceritanya, punya keberanian sudah waktu di Dumai. Jadi saya punya keberanian sudah. Saya datangin Pak Gopar, saya ketok pintunya karena itu nah bilang orang kan. Dia orang yang disegani di situ, masjid yang terbesar di pasar itu Ikatan Haji-Haji Merauke. Jadi ikatan khusus haji-haji memang orang kaya semua di situ, pedagang-pedagang di pasar itu. Dengan PD-nya tuh saya Pak Gopar, memang saya PD karena karena terdesak juga. Ya, karena terpaksa kan. Jadi datang gitu, ada apa Bu? Enggak, saya mau silaturahmi aja Bu Haji. Saya mau tanya ini, adakah bisa kalau seperti saya ini ceramah di masjid? Dia bilang, oh bisa. Memang ibu-ibu biasa suka dia kalau ada ibu-ibu yang ngisi pengajian, katanya begitu. Jadi ibu sudah punya ya bisa ya ceramah ya. Alhamdulillah Bu Haji, insya Allah sudah bisalah sedikit-sedikit karena kita di pesantren tuh dikasih bekal sedikit-sedikit. Dipanggil lah saya tuh ceramah sudah besok harinya tuh memang sudah saatnya untuk ceramah, memang pas hari Jumat itu ceramah saya Pak Gopar. Di situ ternyata ibu-ibu tuh pada suka dengar ceramah karena dia bilang ada yang orang Madura di sana, dia kaya juga, dia bilang nggak pernah aku dengar orang ceramah kayak gini katanya. Biasa aku tuh matanya mengantuk katanya gitu kan. Biasa aku tidur aja, dia bilang. Ini kok aku enggak ya, aku kok senang ya, dia bilang. Ibu nanti ke rumahku ya. Aku jualan sate Bu, nanti ibu makan sate ya ke rumahku. Wah dalam hati saya alhamdulillah ada orang ngajak. Gitu ya. Di situ saya mulai terkenal Pak Gopar. Selalu, padahal baru sekali nih saya ceramah Pak Gopar. Ibu di situ ada yang bilang, Bu, kalau ibu perlu apa aja bilang ya, katanya. Itu nah toko saya, dia bilang. Iya Bu Haji, tapi saya ndak biasa kayak orang tua Pak Gopar pergi minta-minta. Saya malu saya Pak Gopar. Saya jaga juga harga diri saya. Itu masih numpang loh. Masih numpang. Sempat sehari di situ ada orang tawari rumah. Langsung selesai pengajian itu, dia bilang, Bu, saya punya rumah. Rumah sewa saya itu ada 12 kah, dia bilang. Biasa kopel-kopel gitu. Dia bilang ada 01 Bu, ibu masuk aja. Besok itu Pak Gopar, ya 2 hari lah sempat di situ saya. Langsung saya Pak Gopar, nggak punya apa-apa, cuma tas itu aja. Bawa ke situ. Saya berpikir, ini kan nggak mungkin saya ini begini. Kita kan bukan malaikat, kita perlu makan. Jadi berpikir keras terus Pak Gopar. Nah ternyata saya sebelum pindah ke situ, ada lagi Ibu Aji yang paling kaya di Merauke itu. Dia punya gudang dolok. Nah dia itu dikatakan orang sana emas berjalan. Karena dia suka mengantar ibu-ibu pengajian ini. Dia yang tukang bawa, bosnya lah ceritanya dia ini. Yang bilang orang tuh kalau pakai emas tuh dari sini segini. Dia orang Sulawesi. Dia merantau tuh jual kerupuk. Di situ sampai dermaga kapal di sana tuh dia semua yang punya. Belang-belang itu. Luar biasa. Pokoknya orang paling kaya di situ. Nah pertama ibu itulah yang nawarin rumah. Rumahnya memang rumah kopel. Di sebelah-sebelahnya itu memang banyak isinya. Ibu Aji itu terus nanyain saya. Jadi belum pindah rumah nih, masih cerita-cerita kita di rumah itu. Ibu ini saya dengar mau buka pesantren ya. Iya Bu Aji, di mana? Nggak tahu juga Bu Aji. Loh, kok berani betul Ibu? Ibu punya modal berapa? Nggak ada modal.
Modal nol aja, cuma modal keberanian Bu Haji. Saya bilang begitu. Terus saya ini mau buka pesantren katanya. Jadi masjid yang terkenal tuh At-Taqwa itu di Merauke sana. Itu dengan anggaran 2 miliar. Dia bilang belum bisa nih buka pesantren. Dia bilang karena harus cari dana 2 miliar. Nah akhirnya dia bilang sudah gini aja Ibu ya. Karena bagaimana Ibu di situ sudah ada mulai anak santrinya. Tapi dia belum bisa membuat gedungnya. Ibu ngajar aja di situ ya dengan kasih gaji 400 Bapak 400 saya. Saya enggak mau. Saya bilang bukan itu Bu Haji yang ku cari. Karena tujuan saya kesini buka hidayatullah. Karena memang dari kita Balikpapan disuruh buka hidayatullah. Saya bilang Bu Haji, saya kalau mau cari kekayaan saya enggak datang ke sini. Di Kalimantan tuh bapaknya kerja. Jadi guru. Jadi enggak perlu jauh-jauh. Jadi di situ saya membayangkan bahwasanya memang kita bertugas tuh harus satu saja niat kita kalau kita mau berhasil. Hati walaupun sengsara tapi nggak tergiur juga ya. Nah, nggak tergiur. Jadi yang saya rasakan hidup saya itu selalu sengsara terus Pak Gopar. Tapi itulah mungkin yang dikatakan sengsara. Iya, kebahagiaan dalam penderitaan Pak Gopar. Maksudnya jadi gini loh, kok bisa dalam kondisi seperti itu tidak tergiur? Iya. Itu kan enak tinggal terima gaji aja. Iya, enggak tahu sampai Gopar. Yang jelas niat saya itu buka pesantren. Iya. Jadi setelah itu enggak ada tergiur. Jadi ibu enggak mau ya. Enggak. Tetap saya mau cari tanah ini untuk hidayatullah. Oh, dia bilang gitu. Ya sudah. Ternyata saya di situ Pak Gopar seminggu lah saya di situ. Dikasih rumah kosong yang tidak ada apa-apanya dan ada tikusnya banyak di dapur itu. Sudah dengan gelap-gelap saya tidur dengan ada tripletnya satu di situ. Saya kan tidak pergi minta pinjam pun tidak. Sebesar ini saja nah. Di situ saya juga menangis Pak Gopar. Sambil saya mengayun. Saya kemana-mana kan selalu bawa ayunan per anak saya itu. Jadi yang penting harus. Jadi anak saya itu berjejer Pak Gopar. Beror, si Romi di ayunan. Kemudian anak saya Ayat. Bapaknya itu sepotong-sepotong terlipat-lipat tuh Pak Gopar dan itu ada fotonya saya enggak mau lihat karena saya suka nangis kalau lihat itu sedih. Terus makan kayak apa? Nah itu dia Pak Gopar. Tapi syukurnya tetangga saya itu begitu saya masuk rumah itu saya itu pergi bilang ceritanya baru mau bilang saya bilang adakah Bu kompor yang udah dipakai? Oh ada Bu. Dia bilang, ibu nggak usah malu, kita di sini perantau semua. Kita dulu datang juga nggak ada apa-apa. Dipinjamilah saya kompor, bukan kompor aja Pak Gopar, panci, piring, semuanya Pak Gopar. Baik-baik itu orang sana tetangga saya itu Pak Gopar. Saya pikir, aduh punya sudah aku nih alat dapur, tapi kan aku nggak ada uang untuk beli beras. Nggak ada berasnya. Tapi saya mulai berceramah itu saya dikasih uang. Itulah saya beli beras Pak Gopar karena itu gudang dolok. Ternyata saya belum juga bilang Pak Gopar belum minta beras ini. Ngerti tuh Pak Haji tuh dikasih saya 10 kilo beras. Jadi luar biasa kan. Saya bilang aduh alhamdulillah sudah ada alat-alat begini. Kemudian sudah ada berasnya. Tapi saya bilang kan perlu juga kita tidak mungkin aja kita makan nasi tok. Kita harus beli ikan, beli lauk ya. Nah di situ saya berpikir itulah uang saya ceramah. Dan saya masih satu masjid itu ceramahnya. Tapi setelah itu Pak Gopar saya pindah lagi. Karena ibu lagi ada nawarin. Bu ada lagi rumahku kosong. Ibu kalau mau di situ aja. Banyak tawaran-tawaran. Oh iya, kan saya sudah mulai terkenal di masjid itu Pak Gopar. Ya, jadi saya sudah mulai punya uang. Karena kalau saya ceramah kan dikasih bapak itu belum mana apa-apa dia. Pak Gopar. Karena masih pengaruh suasana mabuk ya. Iya, baru air di sana tuh selobar Pak Gopar antara asin dengan hambar. Selobar namanya. Selobar ya. Iya, jadi enggak kuat dia. Iya, itu masih adaptasi. Iya, jadi saya pindah itu lagi Pak Gopar. Enggak saya bawa lah. Orang pinjam ini saya kembalikan Pak Gopar, saya kembalikan. Enggak dibawa ya? Enggak dibawa. Itu kan hak pinjam. Tapi lucunya saya pindah ke rumahnya yang baru lagi. Saya tanpa bilang dipinjamin lagi semuanya. Dan dipinjamin ada Ibu Haji yang di sana, dia pinjamin saya karpet itu bukan 1,5 meter kali 1,5 meter yang beledru merah. Dan saya kembalikan juga. Ternyata saya pindah ke sini ndak ada apa-apa. Akhirnya saya bilang Bror, pigilah lagi kau pinjam nah itu karpet yang sepotong itu untuk lapik mama tidur. Kesian dia pikul. Bro tuh kan kecil baru kelas 2 SD. Dia pikul kasihan. Nah setelah itu ya sudah saya bayangkan tuh Pak Gopar, saya tidur di atas tas itu ada kali sebulan. Padahal saya ditawarin dengan toko-toko itu, ibu kalau mau bilang aja. Saya malu Pak Gopar. Jadi
Saya bilang sama bapak, saya bilang, Pak, aku ini mau beli bantal satu aja. Sakit sudah kepalaku ini karena tidur di atas tas yang satu itu aja. Apa kata bapak? Mama belum bisa berjuang. Karena bantal aja tidak ada. Nggak bisa menderita mama ini hidup. Nggak usah beli. Bayangkan tuh Pak Gopar. Padahal saya punya uang saya ceramah itu. Bantal aja nggak ada. Bantal saya mau beli. Ternyata diamlah saya. Besok saya kan nggak pernah mengeluh juga. Kalau bilang suami gitu ya begitu sudah. Baru saya pergi lewat toko itu. Saya lihat cuma bantal aja Pak Gopar. Padahal itu jemaah saya. Bantal. Ih, enak tuh kok aku tidur pakai bantal. Setelah saya kesana saya pulang lagi. Sama bapak itu saya masih bawa anak kecil. Pada waktu itu saya mau ke pasar kah. Terus dipanggil saya Bu Haji itu. Bu sini. Saya bilang ada apa Bu Haji? Ibu ini mau kemana? Mau ke pasar tapi ndak jadi sih. Saya bilang gitu. Oh ibu ndak usah. Pulang aja ke rumah katanya. Itu ada anak-anak ngantar bantal. Ya Allah, ternyata bantal yang saya lihat itu bisa datang ke rumah loh Pak Gopar. Iya, jadi ternyata saya pulang dengan hati gembira kan, ada sudah bantalku ini. Sekalinya sampai rumah bukan bantal aja, kasur, selimut, spray, ada gulingnya. Kasihan anak saya tuh saking blow on-nya Pak Gopar, nggak pernah ngerasain yang begitu kan, karena kasihan merantau terus, jalan terus, yang tidur kesian sembarang aja, melompat-lompat dia di kasur itu. Saya bilang kenapa nih anakku? Saya buka pintu kok melompat-lompat. Ya Allah, lengkap. Iya, semua baru. Kasur busa kan. Luar biasa. Di situ sudah Pak Gopar saya merasakan juga ternyata yang saya berdoa sholat lail di Merauke itulah yang saya kalau berdoa hanya detikan hati saya aja itu tanpa hijab dengan Allah itu yang saya rasakan. Karena tidak ada apa-apa tempat mengadu. Dan Allah langsung. Apa detikan hati saya itu langsung kontan Pak Gopar. Dan saya itu sudah membuat yakin. Iya, habis beras saya itu Pak Gopar. Saya sempat beli beras malam itu. Sengaja saya beli beras malam di tempat jemaah yang tidak kenal saya. Dan suaminya sekilo saya sempat beli beras. Nah pada waktu itu pas tamu saya juga datang. Kan banyak sudah di jemaah-jemaah saya. Dia datang dia heran. Saya ini bingung mau ngasih minum teh. Tapi ceret saya satu dan gelas satu. Bilang kenapa Bapak itu? Pinjam ke tetangga. Enggak, aku enggak mau pinjam. Malu. Saya enggak biasa begitu Pak Gopar. Itu saja. Saya kasihlah ceret itu sama gelas itu. Dia minum bergantian Pak Gopar. Kalau orang kaya nih yang datang ini. Mau ya? Mau aja dia. Dan dia tuh kebetulan orang Banjar yang pernah di Merauke. Dan dia mau cari orang Banjar juga, ketemulah saya. Dan dia dengar ceramah saya, dia menggebu-gebukan semangat. Saya cerita perjalanan saya, bahwa saya mau buka pesantren. Biasalah saya dengan kepolosannya. Dan dengan, akhirnya dapat tanah juga ya? Ya nanti itu Pak Gopar prosesnya. Mau maghrib lagi ya Pak Gopar? Iya. Aduh, berarti sudah lagi ya. Baru sampai Merauke, belum Tual dan Ambon. Capek sudah datang ya? Iya, tapi kita teruskan lagi. Iya. Yang jelas ini luar biasa. Iya. Dari perjuangan dari bantal itu. Cari bantal Pak Gopar, ternyata dapat seluruhnya. Jadi Pak Gopar, ternyata tamu itu dia punya toko sembako. Pagi-pagi saya buka pintu, saya tidak tahu kalau beras itu satu karung goni. Dulu kan 100 kilo itu satu karung goni. Lengkap, ada piringnya, ada gelasnya, ada amplopnya di atas itu. Saya tidak tahu siapa yang mengantar ini. Kebetulan ada yang mengantar tuh, dia bilang, orang Abu tidak mau dikasih tahu namanya. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah Ibu Haji itu yang mengantar itu barang. Cuma saya tidak tahu. Nah tetangga saya itu Pak Gopar, semua pada heran. Saya kan, dia bilang ibu tuh kok tidak pernah keluar rumah ya. Jadi tetangga saya kan banyak 9 couple nih. Saya kan tidak biasa kayak gitu Pak Gopar. Ke tetangga-tetangga itu, saya kan biasanya hidupnya di hutan yang bebas. Anak saya itu, kalau rumah begitu kan saya tidak biasa. Maksudnya itu ya nonton TV lah ke tetangga. Saya tidak biasa. Jadi dia tuh heran. Baru kalau pagi-pagi sudah penuh di muka itu Pak Gopar. Dia bilang ibu tuh tidak kerja suaminya. Ibunya juga. Tapi kok ada terus barang di muka rumahnya itu. Dia heran tetangga saya itu. Ya Allah luar biasa. Itu di situ Pak Gopar yang saya sepertinya sama Allah tuh sudah tidak ada hijab. Saya merasakan betul apa detikan hati-hati saya itu belum terucap nih Pak Gopar. Ada semuanya. Jadi di situ sebenarnya Pak Gopar, kalau kita itu mau dekat sama Allah tuh memang tidak ada apa-apa, tidak ada harapan kita selain Allah. Kalau kondisi tidak punya apa-apa itulah waktu yang tepat. Waktunya yang tepat yang sama Allah itu luar biasa Pak Gopar.
Tapi beda sekarang Pak Gopar. Kalau saya berdoa tuh sepertinya sudah tidak mempan lagi. Mungkin dipikir sudah ada rumahnya, sudah ada bulanannya, sudah ada di dalamnya. Ya sudah kayaknya tuh apa ya Gopar? Tumpul sudah Pak Gopar. Nanti lagi sudah Pak Gopar. Sudahlah. Ya makasih banyak. Sembarang aja kalau mau lanjutannya kapan-kapan lah Pak Gopar. Nggak usah pakai janji-janji. Ya nanti kalau saya. Soalnya Pak Gopar ini kalau sore ini datangnya pun saat. Ini tadi. Oh iya. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.